Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI dengan mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan syariah. Satu, konsep memelihara harta. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bagaimana cara memproduksinya, mendapatkannya, dan mendistribusikannya sesuai dengan jalan yang telah diatur oleh Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' ulama, serta memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam Islam terdapat konsep untuk memelihara kekayaan agar bisa dimiliki manusia dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memerlukan harta kekayaan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk memenuhi sebagai perintah Allah seperti infak, zakat, menunaikan haji, perang atau jihad, dan sebagainya. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperboleh dengan cara yang sah dan benar atau legal and fair, serta dipergunakan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Islam. Kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain: 1. Tidak boros dan tidak kikir. 2. Memberikan infak dan sedekah. 3. Membayar zakat sesuai ketentuan. 4. Memberi pinjaman tanpa bunga. 5. Meringankan kesulitan orang berutang. 2. Bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk mencari dan mengusahakan hartanya dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di dunia. Kebebasan yang diberikan Islam tentu saja tidak bebas nilai. Seorang muslim dituntut harus mampu membingkai kebebasan yang ia miliki dengan pencarian harta dengan aturan syariah. 1. Mencari harta dengan usaha yang halal. 2. Mencari harta dengan usaha sendiri atau tidak berpaku tangan. 3. Larangan mencari harta dengan jalan riba. Berikut dijelaskan beberapa pandangan Islam tentang cara memanfaatkan atau menggunakan harta. 1. Menentukan prioritas pemanfaatan harta. 2. Prinsip halal dan takyib dalam konsumsi. 3. Menghindari tabzir dan israf. 4. Kesederhanaan. 5. Konsumsi sosial. 6. Pemanfaatan harta untuk masa depan. 3. Akad atau kontrak atau transaksi. Akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syarah. Fiqh muamalah membagi akad menjadi dua bagian, yakni 1. Akad tabaru, yaitu perjanjian. Akad tabaru dilaksanakan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari manusia. Ada 3 bentuk akad tabaru. 1. Meminjamkan uang. 2. Meminjamkan jasa. 3. Memberikan sesuatu. 2. Akad tijarah adalah perjanjian yang menyangkut transaksi untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu A. Satuan jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. B. Satu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam akad harus memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya suatu akad ada 3, yaitu 1. Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad.
Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya. 2. Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi tertentu. 3. Ijab kabul merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha. 4. Transaksi yang dilarang dalam Islam. 1. Semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Riba, 3. Penipuan, 4. Perjudian, 5. Garar atau transaksi yang mengandung ketidakpastian. 6. Ihtikar atau penimbunan barang. 7. Monopoli, 8. Bai'an nasi atau rekayasa permintaan. 9. Suap, 10. Ta'aluk atau penjualan bersyarat. 11. Bait al-ina atau pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli. 12. Jual beli dengan cara talaki al-rukban. 5. Riba dan jenis riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Jenis-jenis riba. 1. Jenis riba dalam Islam untuk jual beli. A. Riba fad adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. B. Riba nazi'ah adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. C. Riba al-yad adalah jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. 2. Jenis riba dalam Islam untuk hutang piutang. A. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. B. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya. 6. Prinsip sistem keuangan Islami. Adapun prinsip sistem keuangan Islami sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. 1. Pelarangan riba. 2. Pemberian risiko. 3. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial. 4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif. 5. Kesucian kontrak. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. 7. Instrumen keuangan Islami. Instrumen keuangan Islami dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Akad investasi. Kelompok akad ini adalah A. Mudarabah, B. Musyarakah, C. Sukuk atau obligasi syariah, D. Saham syariah. Produksinya harus sesuai dengan syariah. 2. Akad jual beli atau sewa menyewa. Kelompok akad ini adalah A. Murabaha, B. Salam, C. Istina, D. Ijrah. 3. Akad lainnya meliputi A. Sar, B. Wadiah, C. Kardul Hasan, D. Al-Wakalah, E. Kafalah, F. Iwalah, G. Rah. Demikianlah hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.